tentang selain Nabi yang Anda lihat di situ, ular, jatuh dan seterusnya, kita tidak akan ingin membahas hal itu karena itu mimpi dan tafsir takwil mimpi ini adalah enggak sembarangan ya, tidak sembarangan orang itu mentakwil mimpi. Itu adalah orang-orang khusus. Syekh Ali Jum'ah, salah satu mufti di Mesir, beliau sangat tegas dalam hal ini, membawa riwayat dari Imam Malik, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Ketika ada orang mimpi terus ditafsiri oleh seseorang, ditakwili, beliau marah. Atal'abuna bimirathin nubuwah, kamu mau bermain-main dengan peninggalan Nabi. Artinya mimpi itu salah satu bentuk wahyu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana mimpinya Nabi Yunus, Nabi Yusuf alaihissalam, mimpinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berupa wahyu. Artinya mimpi itu bagian dari wahyu. Jangan bermain-main mentafsirkan, mentakwil mimpi kalau bukan betul-betul ahlinya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika ada orang mimpi disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar mencoba mentakwil. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mentakwilkan mimpi itu di hadapan Nabi. Kemudian Nabi langsung menjawab, asabta fi syai' wa akhta'ta fi syai'. Kamu Abu Bakar benar takwil kamu dari sebagian. Takwil kamu benar, tapi sebagian takwil kamu salah. Sayyidina Abu Bakar bertanya, walladzi nafsi biyadih, demi Allah wahai Rasul, tolong dullani ma akhta'tu, bagian mana yang salah. Nabi enggak menjawab. Dibiarkan Sayyidina Abu Bakar itu bertanya, tidak dijawab oleh Nabi, tidak dijelaskan bagaimana bagian mana yang salah. Artinya mentakwil mimpi ini bukan sembarangan ya. Dan perlu kita ketahui, siapapun yang memimpin Nabi itu adalah Nabi, dan itu nikmat dari Allah. Perlu kita gembira, perlu kita senang, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan setiap malam kita bisa mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sur wala taghur, kita boleh senang jika mimpi Nabi orang saleh, tapi jangan kita tertipu dengan mimpi itu. Artinya tertipu apa? Jangan kita merasa lebih baik dari yang lain setelah mimpi, atau kita tertipu oleh syaitan dengan mimpi itu mengarahkan kepada hal yang melanggar syariat. Contoh, jika ada mimpi Nabi SAW, kemudian Nabi dalam mimpinya itu menyuruh untuk dia maksiat, atau menyuruh dia berbuat hal yang jelek, apakah itu Nabi? Enggak mungkin kan? Nabi menyuruh kita maksiat. Lu gimana Ustaz? Saya mimpi Nabi, dan Nabi dalam mimpi itu ngomong semacam ini. Syekh Ali Jum'ah menjelaskan di sini. Sangat indah sekali, dan ini perlu kita pahami bahwa yang dijaga oleh Allah tidak bisa ditiru syaitan. Itu adalah kita melihat Nabi. Man ra'ani, kalau kita pahami hadisnya, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku di dalam tidurnya. Melihat Nabi. Bukan man sami'a kalami, bukan siapa yang mendengar sabdaku dalam mimpi. Kalau kita pahami hadisnya, Nabi mengatakan siapa yang melihat, bukan siapa yang mendengar. Artinya apa? Jika kita melihat Nabi, itu betul Nabi. Tidak bisa Nabi ditiru oleh syaitan. Tapi
jika kita mendengar suara Nabi, itu belum tentu Nabi. Karena tidak ada jaminan dari Nabi suaranya itu tidak ditiru syaitan. Jaminan dari Nabi bentuk beliau yang kita lihat. Syaitan nggak bisa itu menyerupai. Suara tidak ada jaminan dari Nabi. Kalau nggak ada jaminan dari Nabi, maka suara dalam mimpi itu kita timbang dengan syariah. Kalau tidak melanggar syariah, maka kita benarkan bahwa kamu mimpi melihat Nabi dan kamu mendengar suara Nabi. Tapi jika ucapan Nabi dalam mimpi tadi itu melanggar syariah, maka kita pastikan kamu mimpi Nabi, karena mimpi Nabi nggak bisa dibohongi. Itu Nabi, kita ikut, kita percaya itu Nabi. Tapi suara yang di dalam mimpi kamu bukan suara Nabi. Itu bisa suara syaitan. Sehingga tidak bisa agama ini, syariat ini dipermainkan dengan mimpi. Saya mimpi Nabi disuruh ngambil hartamu, saya mimpi Nabi disuruh ini, saya mimpi Nabi disuruh ini. Kalau satu mimpi itu nggak ada yang bisa membuktikan. Kedua, kita lihat kalau suara dalam mimpi itu mengandung perintah, mengandung larangan, kita timbang dengan syariah. Mimpi Nabi menyuruh saya membaca surat Kahfi setiap malam Jumat. Oh, itu Nabi, benar. Kamu mimpi Nabi dan suara itu suara Nabi, kita percaya karena Kahfi sunnah dibaca setiap malam Jumat. Nabi menyuruh saya menjauhi maksiat. Itu Nabi, kita percaya karena Nabi melarang kita untuk maksiat. Nabi menyuruh saya ngambil HP-mu. Ini bisa juga bukan Nabi, ini suara. Kalau ngambil barang seseorang dulman, Nabi nggak mungkin memerintahkan itu. Kamu bisa kita percayai mimpi Nabi, tapi kita tidak percaya itu suara Nabi. Karena jaminan Nabi sekali lagi dalam hadis itu, man ro'ani, bukan man sami'a kalami. Siapa yang melihat aku, bukan siapa yang mendengar aku. Alhasil, mimpi Nabi, mimpi yang indah. Tentang apa yang terjadi dalam mimpi Anda selain Nabi Muhammad, itu bukan keahlian kita untuk mentafsirkan. Takwil yang bagus saja, jangan ditakwil yang jelek, ya. Tafaulan billah, wa insyaallah itu selamat bala dan musibah diangkat oleh Allah. Selesai. Allah. Datangnya dari Abdul Aziz di Sampang, Madura. Pertanyaannya, Ustaz, orang tua yang sudah sepuh kadang lupa apa yang sudah dikerjakan. Istilahnya kalau Madura itu ngeloleh katanya, Ustaz. Apakah boleh tidak puasa dan diganti fidyah? Dan bagaimana kalau fidyah itu hanya diberikan kepada satu orang katanya, Ustaz? Kalau sudah orang itu sampai usia tua, sampai dia itu pikun, ini sudah tidak diwajibkan lagi puasa. Tidak diwajibkan lagi puasa. Bukan dia tidak mampu, ya. Bukan tidak mampu. Karena anak yang masih kecil atau orang gila itu tidak wajib puasa. Orang tua yang pikun sama orang tua yang gak kuat karena sakit itu beda. Kalau orang tua gak kuat puasa karena dia sakit, udah usia, itu dia wajib bayar fidyah seperti orang sakit yang lain. Tapi kalau sudah pikun, seperti orang gila, dia nggak sadar. Artinya kalau dia itu memang nggak kuat, maka nggak kuat puasa, maka dia wajib bayar fidyah.